Ahem. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo. Oke, jadi kita bahas lagi nih men ya. Ini ada berita baru lagi nih ya, yang lagi rame juga, yang lagi anget nih ya. Ada beberapa portal berita nih dari Korea ya, yang menerbitkan artikelnya di Naver gitu bro. Ini diantaranya ada dari SBS ya, ada dari MBC. Ini semua portal-portal gede gitu ya kan. Ada dari Osen ya, ada dari Sport Time, ada dari Yonhap News ya. Ada juga dari MK Sport ya. Pokoknya ada banyak lah ya, nih beberapa artikel yang terbit gitu guys ya. Dan seperti apa nih ya, langsung nih kita bahas ya. Jangan lupa untuk di subscribe dulu ya, di like, di komennya, dinyalakan loncengnya, dan langsung nih kita langsung ke beritanya. Oke, di sini Myung ambil satu artikel ya. Ini dari Sport Times nih ya, dengan reporternya bernama Hung Song Wook ya. Judulnya yaitu resmi perpanjangan kontrak Mega dan Wipawi dikonfirmasi. Gaji tahunannya sebesar 150.000 dolar nih bro. Wedew. Berapa nih men ya? Kalian bisa hitung sendiri ya, bisa pakai kalkulator atau googling aja ya. 150.000 dolar ya. Ini dolar loh bro ya, bukan won gitu bro. Tapi sekali lagi ya, ini bukan gaji yang gede ya. Ini gaji yang masih jauh lah ya dengan gajinya dari kayak Lee Soo-young ya, atau Kang So-wi nih yang kemarin cetak rekor gaji tertinggi ya, 800 juta won gitu ya. Jadi 150.000 dolar ini hanya sedikit lebih tinggi dari gajinya Park Hae-min. Ya bro ya, kalau nggak salah tuh Hae-min dapat 200 juta won ya. Jadi ya beda tipis lah ya sama gajinya Mega atau Wipawi ini gitu bro ya. Oke, dan di sini ada statement ya dari pelatihnya Hyundai, Kang Song-hyung nih ya. Dia berkata, Wipawi memainkan peran besar dalam memenangkan kejuaraan. Kami juga mengharapkan performa bagus musim depan. Oke, jadi ini udah ya konfirmasi lah dari pelatihnya ya, walaupun belum dirilis secara resmi oleh Hyundai-nya sendiri ya, tapi udah dikonfirmasi sama pelatihnya ya, Kang Song-hyung nih ya. Jadi tetap musim depan akan terus memakai Wipawi sebagai outside hitternya atau wing kiri gitu bro ya. Sementara statement yang kedua nih dari pelatihnya Red Spark ya, yaitu ada Ko Hae-ji nih. Dia berkata, kami memutuskan untuk memperbarui kontrak kami dengan Mega tanpa banyak keraguan ya. Garis bawahin bro ya. Tanpa banyak keraguan ya. Mega juga ingin menunjukkan performa yang lebih baik musim depan ya. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menciptakan efek sinergi yang baik sejak awal musim. Oke. Ko Hae-ji sendiri bilang ya, kalau dia ini memperbarui kontrak Mega itu dengan tanpa banyak keraguan gitu. Jadi udahlah, langsung aja teken gitu ya. Langsung transfer 150.000 dolar gitu bro. Waduh ya. Oke, ya, jadi ini udah fix ya. Ada dua tim nih yang memperbarui kontraknya dengan pemain kota Asianya ya. Ada Hyundai dengan Wipawinya, ada Red Spark dengan Mega ya. Jadi tersisa nih ada tinggal 5 tim nih ya, yang diperebutkan ya oleh 33 berarti ya nama-nama yang ke drafting gitu ya kan. Pon udah menarik diri gitu ya, dikurangin dengan Mega dan Wipawi, jadi sisa tinggal 33 ya. Jadi 30 nama-nama baru dan 3 nama-nama lama gitu ya. Nama-nama lama nih siapa aja nih? Ada Tanacha, ada Philips ya, ada Darin Pinsuan gitu bro ya. Dan 30 nama-nama lain termasuk Yola, Aulia, Wijang dan lain-lain lah ya. Oke, jadi menurut kalian gimana nih guys ya, prospek kedepannya nih? Ya siapa nih kira-kira yang akan diambil ya dari 5 tim tersisa nih dari pemain-pemain kota Asia ya? Komen-komen di bawah. Oke, dan di sini memang juga akan ngebahas ya tentang trio dari Red Spark untuk musim depan nih. Waduh, ini menarik gitu ya. Kira-kira siapa nih ya? Oke, kalau di musim lalu itu ada trio MSG ya, ada Mega, Soo-young sama Gia gitu ya kan. Sementara Soo-young nih udah pindah ke IBK dan Gia nih kabarnya akan lanjut nih di kompetisi Amerika gitu ya kan. Jadi udah hilang nih ya. Jadi akan ada trio baru nih ya, yang sejauh ini untuk konfirmasi ada 2 orang gitu ya. Ada Mega dan juga Seungju nih. Ya, Pyo Seungju kan adalah pemain kompensasi guys ya. Kompensasi atas transfernya Lee Soo-young dari Red Spark ke IBK ya. Jadi di sini Red Spark itu dapetin Pyo Seungju ini gratis ya, cuma-cuma nih guys ya. Tinggal nerusin aja nih ya, sesuai dengan nilai kontraknya Pyo Seungju saat masih di IBK dulu gitu ya. Jadi di sini Red Spark ini masih menyimpan dana yang cukup gede lah ya, sebelum mencapai titik batas salary cap-nya ya. Beda nih dengan tim-tim kayak
misalnya Hypas ya yang udah jor-joran nih untuk beli Kang Sowi ya, atau IBK juga yang udah jor-joran juga beli Lee Suyong, beli Lee Jua ya. Malah Apon pun menarik diri gitu ya. Nggak tahu lah, ini banyak yang rame lah ya, fans-fans IBK nih di Teko gitu ya, yang panik nih, kok Pon pun pindah, jadi siapa nih penggantinya gitu ya kan. Nah beda nih dengan kondisi yang ada di Respak ya, walaupun Respak ini baru aja memperbarui kontrak 3 pemainnya ya, itu ada Noran, Park Eun-jin, dan Park Hae-min ya, tapi nilai transfernya ya dari 3 pemain ini itu baru sebesar nilai transfernya dari Lee Suyong bro. Jadi Lee Suyong 1 orang itu bisa ngegaji 3 orang bro ya, bisa ngegaji Eun-jin, Hae-min, dan Noran coy. Nah, lebih sedikit gitu guys ya. Oke, jadi di sini Respak ini masih mempunyai cukup dana lah ya, masih jauh lah dengan salary cap-nya ya, atau batas maksimum nilai transfernya gitu ya. Nah dengan sisa dana yang masih sangat jauh tadi ya untuk mencapai salary cap-nya, maka Respak di sini masih berpeluang nih untuk mencari satu lagi pemain asing yang berkualitas ya, untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Gia bro. Waduh. Sebagai wing kiri ya, atau outside hitternya nih ya. Jadi nanti akan ada trio baru nih di Respak ya. Mega, Pyo Seungju, dan siapa nih ya? Tanda tanya nih, satu lagi siapa nih bro? Komen-komen di bawah nih, siapa nih rekomendasi kalian gitu ya. Oke, dan di sini pun memang ada satu nama rekomendasi nih buat Respak ya, yang untuk dipertimbangkan lah ya, yaitu adalah Liu Yanhan. Waduh. Livin mandiri gitu guys ya. Oke, ya walaupun Liu Yanhan ini adalah pemain berkebangsaan Cina gitu ya, pemain Asia gitu bro ya, tapi dikontrak ya, bisa lah ya dikontrak sebagai pemain asing. Jadi statusnya kalau Mega kan dikontrak sebagai pemain kota Asia, tapi kalau misalnya mau ngambil Liu Yanhan itu dikontrak statusnya sebagai pemain asing gitu. Oke, dan di sini ada profil singkatnya nih dari Liu Yanhan ya. Jadi dia nih kelahiran tahun 93, jadi masih usianya 31 tahun ya. Ya masih seumuran lah dengan Pyo Seungju. Kemudian tingginya 188 ya. Jadi masih tinggian dia 3 cm dari Mega. Tipis gitu guys ya. Kemudian lompatannya ya, untuk speknya itu 315 bro. Wow ini ya kan. 315 bro. Kemudian bloknya, lompatannya itu atau lompatan vertikalnya yaitu 305 men. Dan di sini ada beberapa nih ya individual awardnya ya, ini ada banyak banget men dari Liu Yanhan ya. Di antaranya nih ada sebagai best outside hitter ya di VNL tahun 2019 ya. Kemudian sebagai MVP di FEC Cup 2018 ya. Kemudian best scorer juga di FEC Cup 2018 ya. Jadi ini mewakili Cina berarti dia guys ya. Kemudian best outside hitter nih di Asian Club Championship 2015-2016 ya. Dan banyak lagi nih ya, ada banyak banget lah ya. Oke, dan di sini ada beberapa pencapaiannya ya dari Liu Yanhan ini di timnas Cina ya. Di antaranya nih mendapatkan medali emas ya 2 kali nih bro di FIVB World Cup men. Wow, World Cup ya. Jadi ini mewakili Cina nih di tahun 2019, 2015 ya. Kemudian medali perunggu nih 2 kali juga ya di VNL 2019, 2018. Kemudian World Grand Prix ya dapat perak nih di tahun 2013 ya. Kemudian Asian Games dapat perak juga di 2014 ya. Dan banyak lagi nih ya beberapa pencapaiannya nih di timnas maupun di klubnya gitu ya. Jadi ini pemain yang memang udah jadi, udah matang, udah nggak perlu dilakukan lagi lah pokoknya ya. Jadi bukan pemain-pemain yang masih naik turun, yang masih labil, yang kayak Hae-min ya kan. Yang masih naik turun nih performanya, kadang baik, kadang jelek gitu ya. Tapi ini Liu Yanhan ini udah mateng ya. Dari beberapa pertandingannya yang tonton ya, baik sekarang nih dia main di Livin Mandiri ya, atau beberapa videonya nih yang ada di YouTube gitu ya guys ya. Dia ini pemain yang leadershipnya tuh keren banget guys ya. Dia ngasih instruksi ke teman-temannya, dia ngasih arahan, dia ngasih semangat. Ini keren banget lah guys ya. Jadi ayo nih ya Respak ya, ambil nih Liu Yanhan ya. Kan duit lu masih banyak gitu ya kan. Jadi nanti ada nih trio baru ya, MSL ya. Jadi Mega, Seungju dengan Liu. Itu keren banget guys. Oke, jadi menurut kalian gimana nih guys ya? Atau ya ambil nih pemain temennya dia nih yang sekarang main di Pertamina Enduro ya, yaitu Polina Semanova. Waduh, ini pemain keren guys ya, yang masih berusia 23 tahun ya, dia kelahiran tahun 2001 guys ya. Ya walaupun tingginya nih nggak tinggi-tinggi amat men ya, 183 ya, tapi cukup lah ya sebagai seorang outside hitter guys ya.
Ya nggak setinggi si Liu Yanhan tadi sih, tapi cukup guys ya. Cukup ini pemain. Pemain yang cerdas ya, penempatannya, placingnya itu bagus ya, speknya juga terarah, defense-nya juga lumayan ya. Ini Paulina Semanopa yang sekarang sementara ini menjadi top skor ya di Pro Liga guys. Jadi gimana nih menurut kalian ya, komen-komen di bawah nih. Kira-kira siapa nih ya menurut kalian yang akan menggantikan posisi Gia di range pack nanti nih guys ya. See you next video. Bye-bye. Not many can say that I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go.